Ya, kita akan mulai ya. Sebelum mulai kita akan masuk dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap jalan hidup kami. Baik yang kami bisa lihat atau yang kami sulit sekali untuk melihat baik masa depan ataupun hal terjadi yang akan kami lalui. Tapi kami tahu Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan otoritas wewenang, bahwa Engkau-lah mengendalikan seluruh hidup kami, dan termasuk hari ini kami belajar tentang kejahatan yang begitu bias, yang begitu rancu, dan kacau sekali. Sehingga banyak orang-orang Kristen, dan kami semua, dan bahkan para hamba Tuhan, yang terbawa dengan satu pandangan, dan juga beberapa hal-hal yang membawa kami terbawa oleh arus dunia ini, sehingga kami sulit sekali untuk melihat apa itu kejahatan, hal yang jahat, hal-hal yang sangat buruk. Dan kami belajar hari ini dari firman-Mu dan khususnya dari Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang menyatakan apa itu kejahatan dengan jelas, dengan gamblang, dan apa yang diterimanya di kayu salib itu adalah satu kejahatan yang tidak bisa diterima. Dan pembunuhan yang secara keji dan sadis serta tidak berpikir kemanusiaan yang diterima oleh Kristus adalah menjadi jatuh jalan yang akan membawa orang-orang menyadari betapa berat dosa mereka dan tidak mungkin akan diampuni kecuali mereka memandang pada Kristus yang mengangkut dan yang menyerahkan hidupnya bagi kejahatan kami. Dan jelas sekali dituliskan oleh Nabi Yesaya bahwa Kristus, Yesus Tuhan kami yang penuh dengan kasih, yang adalah kasih, Dia dengan hati yang rela menerima kejahatan kita, menerima segala kemalahan kita dan dosa-dosa kita. Dan Dia menaklukkan di dalam penderitaannya dan di dalam kematiannya. Dan Dia membangkitkan bukan manusia berdosa, tetapi membangkitkan manusia yang benar. Dan kami bersama-sama dengan semua orang yang percaya sudah dibaptis di dalam kematian Kristus, kami dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak, dan kami mohon bila roh Tuhan, Roh Kudus membimbing kami, membukakan dan mencelikan kami, melembutkan hati kami jika hal-hal yang salah, biarlah kami seturut dan mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita kan membuka satu kitab ya. Ini adalah satu asal-usul kalau kita mau lebih jelas lagi adalah pertama kali ada jahat. Nah, ya istilah yang jahat itu selalu berkaitan dengan satu teman atau pasangan, baik dan jahat. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-9. Ya, Kejadian 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, ya, dari tanah kita, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi bukan hanya enak buahnya, bukan hanya menarik buahnya, tetapi baik. Ya, jadi menarik, baik, dan dimakan buahnya sangat enak sekali. Ya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi persis di tengah, itu pohon kehidupan. Dan dia bukan pohon yang baik dan bukan pohon yang jahat. Ya, bukan pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Bukan. Dia adalah pohon kehidupan. Nah, disinilah kita berbeda dengan semua orang-orang timur, dan khususnya orang-orang yang percaya bahwa ada baik dan jahat yang kekal itu. Nah, kita diberi oleh otoritas oleh firman Tuhan satu kebenaran, satu wahyu, satu pengungkapan bahwa di Firdaus atau di surga ya, itu pusat daripada surga, dan di tengah-tengah Firdaus itu adalah pohon kehidupan. Jadi bukan yang baik dan yang jahat, bukan, tapi pusatnya adalah pohon kehidupan. Yaitu nanti kita akan belajar pohon kehidupan adalah Kristus yang melambangkan pada kemuliaan Allah dan tahta Allah dan semua di situ, dan termasuk dalam pohon itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon itu dalam kitab Wahyu menyembuhkan bangsa-bangsa, menyelamatkan bangsa-bangsa. Nah, di sini dikatakan dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi pusat, jadi bukan yin dan yang, bukan
baik dan buruk, tetapi kehidupan, kasih, ya, kekudusan, keadilan, kebenaran. Nah, itu di tengah-tengah. Dan tidak ada pilihan lain. Jadi pusat Firdaus itu bukan gelap dan terang, buruk dan baik, bukan. Tapi adalah kekekalan Allah dan sifat Allah itu ada di tengah-tengah. Ya, dan ini menjadi satu tonggak di mana kita mengerti apa yang jahat, dari mana yang jahat, dan semuanya itu harus berpusat kembali kepada keberadaan di mana Allah hadir. Ya, seluruh sifat-sifat Allah dan karakter esensial yang paling hakiki, paling keberadaan Allah yang paling dalam, itu hakikatnya gitu ya. Nah, itu akan menjadi tolok ukur kita. Apa itu jahat dan baik, dan semuanya berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, ya, masalah kejahatan. Dikatakan selanjutnya, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di sini ada pohon kehidupan, dan kemudian di sebelah mana kita nggak tahu, pokoknya yang di tengah itu pohon kehidupan, dan di sebelahnya di mana, jauh atau tidak, itu pokoknya sekeliling di Firdaus itu ada pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Yang kalau dimakan, manusia mengerti yang baik dan yang jahat. Nah, ini adalah awal mula kita melihat dari mana dosa itu pertama kali ada asal mulanya. Nah, ini adalah secara historis, secara sejarah manusia, secara keberadaan manusia itu adalah di Firdaus. Kita tahu di Firdaus ini ya. Dan disitulah manusia jatuh dalam dosa dan jahat, dan dibuang karena makan pohon yang jahat, pengetahuan baik dan jahat, dan mengerti tentang baik dan jahat. Di situ. Ya. Nah, kita akan membahas ini ya nanti pelan-pelan, dan kita akan baca beberapa ayat. Kita buka Mazmur 51, Mazmur 51, Mazmur 51 ayat yang keempat, dan kita lihat ayat keempat aja dulu. Mazmur 51 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, ayat 2 saya bacakannya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Nah, kesalahan itu adalah sesuatu yang perbuatan yang melawan Tuhan juga ya, kesalahan. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, dosa ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, jelas sekali sini ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, di sini ya, di sini. Nah, dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ayat yang keempat kita bahas. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ya, ini pelanggaran, dosa. Dan apa? Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi yang menentukan jahat, baik, buruk, benar, atau melawan, memberontak, taat, dan semuanya, itu ukurannya adalah bukan pada pandangan manusia, bukan pada tradisi kita, bukan pandangan pada apa yang kita percayai dari sejak kecil, atau yang diajar oleh guru kita, atau yang sudah ditanam yang kita mungkin nggak sadar. Nah, disinilah kita mengerti tentang semua apa yang tentang kejahatan, dari mana asal usulnya kejahatan, mengapa ada kejahatan, mengapa menimpa kejahatan, dan apa itu kejahatan. Nah, itu semua adalah harus bersumber berasal dari firman Tuhan yang langsung dari siapa? Engkaulah. Yaitu Allah sendiri. Jadi Allah lah yang akan membukakan kita apa itu jahat, apa itu kejahatan, apa itu dosa, apa itu pelanggaran. Nah, kita akan tahu di dalam 10 hukum Taurat itu yang melanggar 10 hukum Taurat adalah berbuat dosa. Yang melakukan hukum Taurat, yang melakukan hukum Taurat taat itu mendapatkan satu hidup yang bersama-sama dengan Tuhan dan diberkati disertai oleh Tuhan. Tetapi yang melanggar disebut sebagai orang yang berbuat jahat. Nah, itu apa sebenarnya? Ya, oke, kita bahas yang pertama. Masalah yang kita akan hadapi di dunia ini. Ya, masalah yang kita hadapi di dunia ini. Yang pertama adalah alasan masalah kejahatan itu mengapa harus dibahas. Mengapa iman Kristen itu harus membahas ini? Karena sejak dari awal manusia diberi oleh Tuhan satu tanggung jawab. Dia harus bisa memilih untuk
taat pada Tuhan dan tidak memakan pohon baik dan pohon jahat. Jadi bukannya jahat ya, tapi yang baik. Pengetahuan yang baik dan pengetahuan jahat. Jadi waktu makan dua-duanya ini manusia tahu dan bisa tahu apa itu dosa dan bagaimana saya berdosa dan apa akibat dosa. Di situ. Ya, jadi ada satu hati yang jatuh dalam dosa waktu memakan itu, sehingga semua apa yang dialami oleh manusia itu langsung terpuruk dan di dalam kehinaannya, di dalam kesengsaraannya, dalam penderitaannya. Nah, manusia sepanjang sejarah hidupnya sampai Tuhan Yesus datang, pertama dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan itu semua akan dihapus oleh Tuhan. Tapi datang pertama kali, membereskan dulu apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan serta pelanggaran-pelanggaran dari Adam dan seluruh keturunannya dan kejahatannya. Ya. Di sini, apa itu yang pertama? Masalahnya apa? Yang pertama adalah dengan adanya kejahatan, dunia ini melihat untuk mengatakan dengan alasan menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka disinilah ateis melihat kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu pengampun, dan Tuhan itu maha mengerti manusia. Kenapa manusia dibiarkan dalam kejahatannya? Dan setelah dibiarkan dosanya numpuk-numpuk, Tuhan marah, kemudian Tuhan hukum dan Tuhan binasakan. Loh, itu kan haknya Tuhan. Tuhan kan bisa memberikan hati yang baik. Tuhan bisa menobatkan mereka. Jadi sebelum dosa itu besar, ya kasih hati yang baik. Kan Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik. Nah, di sini kita melihat bahwa ateisme melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat kepada keadilan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan, kasih dianggap sebagai sesuatu yang akan menjadi pencegah atau penghilang dari kejahatan. Maka kalau itu tidak ada, hati Bapa, hati mengasihi, mengampuni, dan membuat kejahatan itu kemudian jadi kebaikan, maka itu bukan Allah. Dan saya tidak percaya Allah. Kenapa? Karena ada kejahatan di dunia. Dan yang kedua, alasan apa? Kejahatan itu semakin hari semakin besar. Dan bukan hanya itu. Dan semakin canggih gitu kejahatan itu. Perbuatan-perbuatan manusia di dalam kejahatan dosa itu semakin licik gitu. Dan semakin licin. Nah, seperti itu. Dan dengan alasan inilah mereka menuduh bahwa iman Kristen dan semua agama yang berdasar kepada percaya pada kejahatan itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada Allah. Dan seotomatis, kalau kita mengatakan kejahatan menurut pandangan orang ateis dengan kejahatan menurut pandangan Alkitab menurut Allah, itu jauh beda. Orang ateis melihat kejahatan itu sebagai sesuatu kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki dengan pola hidup manusia, dengan moral dan semuanya. Bagi Tuhan, tidak bisa. Kamu harus dilahirbarukan. Kamu harus dibentuk ulang, kamu harus diciptakan ulang. Dan tidak ada jalan lain. Jadi ini beda. Ya. Jadi permasalahan yang ketiga itu bedanya apa? Semua kejahatan itu oleh orang-orang ateis itu dianggap sebagai satu penyakit, dianggap sebagai suatu penyelewengan, penyimpangan. Atau jalan kiri menjadi kanan gitu. Arah yang salah jadi arah yang benar. Ya udah selesai. Kalau kamu bisa baik, ya udah nggak ada dosa, nggak ada Tuhan, nggak ada, ya kamu baik. Jadi kita tahu ini bahwa pandangan ateisme, pandangan dunia, pandangan agama-agama yang ada atau kepercayaan atau filosofis yang ada, filosofis semuanya, orang-orang pinter, orang-orang berhikmat, itu jauh beda dengan pandangan firman Tuhan atau pandangan Allah. Ya. Jadi mereka melihat, sadis seperti ini, kenapa Tuhan berdiam? Kenapa itu orang mati? Dibiarkan Tuhan gempa bumi dan tsunami, ratusan ribu orang di Aceh mati semuanya. Kenapa Tuhan biarkan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa? Nah, di sini dikembalikan pada Tuhan dan menjadi alasan menuduh Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam bagian kedua yang besar ini adalah kejahatan itu masalah universal di seluruh dunia. Apa maksudnya, Pak? Bahwa kejahatan itu menjadi masalah yang serius. Bahkan Tuhan Yesus pun membahas masalah kejahatan dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Wah, kita akan melihat apa itu jahat-jahat, ada banyak sekali. Yang mungkin kita suatu hari kita bahas tentang hal seperti ini. Nanti saya bahas sedikit ya, seperti ini contohnya. Nah, ini. Ya, ini contoh aja. Nanti kita bahas beberapa waktu, mungkin sekitar 2-3 kali gitu ya. Nah, perhatikan Matius pasal 5:11.
fitnahkan segala yang jahat. Ya, kita orang percaya ini harus siap bahwa kita itu akan difitnahkan yang jahat. Yang jahat itu apa? Yaitu semua yang melawan kebaikan Tuhan, semua yang melawan kesetiaan Tuhan, semua yang melawan kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita hidup setia pada Tuhan, kudus dengan Tuhan, benar dalam Tuhan, wah kita akan difitnahkan segala yang jahat. Ya, saya pernah mengalami hal seperti ini dalam jalan hidup saya. Wah, itu kadang-kadang tidak berperasaan. Bahkan orang-orang yang memfitnah atau menggosipkan, dan saya pribadi atau orang-orang atau hamba Tuhan atau siapapun yang pernah mengalami fitnah yang jahat itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu akan mengalami ini. Matius pasal 5:37 juga sama. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jika kamu ngomong lebih dari itu, kamu tambah, kamu kurang, dan kamu macam-macam, dikatakan itu semua bukan dari Tuhan, itu dari si jahat. Nah, bayangkan, jadi ada pribadinya yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi ucapan kita, hati kita, karakter kita, dan dibentuk oleh si jahat. Jadi roh yang jahat ini. Matius 5 ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Karena Tuhan memberitakan, hendaklah kamu berbuat kasih. Nah, yang paling aneh itu adalah ini, satu hal yang sulit kita terima. Walaupun kamu jahat, walaupun kamu melawan Allah, Allah tetap menghidupi kamu. Nah, ini prinsip orang Israel yang saya baca bagaimana kehidupan orang Israel. Sampai hari ini orang Palestina dibantu orang Israel. Makan, minumnya, banyak sekali dibantu. Walaupun mereka itu, anak-anak remajanya itu musuh orang Israel, dan wah pokoknya. Tapi secara hati yang bersifat Bapak itu, bangsa Israel, orang Kristen, kamu jahat pun, waktu kamu perang, negaramu perang, kamu jadi pengungsi, yang nolong siapa? Ya orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang melihat bahwa Allah itu baik. Bahkan ini orang-orang jahat, orang-orang dari negara-negara yang perang-perang terus, yang saling bunuh-membunuh, waktu jadi pengungsi tetap ditolong, tetap dikasih makan di padang belantara. Dan sekarang sudah ada lebih dari 2 juta orang di padang belantara yang ditanggung makannya oleh WHO, oleh negara-negara yang kuat, yang kemudian berkumpul memberikan donasi dan menyumbangkan, dan supaya mereka bisa hidup. Kalau mati semua itu orang jutaan di padang gurun seperti itu. Ini dikatakan Allah menerbitkan matahari dan hujan bagi orang baik dan orang yang jahat. Jadi ini hati Tuhan. Ya, kita harus mengerti ini. Kenapa kita harus mengerti? Jadi Allah, walaupun kamu jahat, kamu caci maki dia, kamu ateis, kamu tidak percaya Allah, Allah tetap memelihara kamu. Allah tetap memberikan hujan, Allah tetap memberikan berkat, Allah tetap memberikan tanda petik pekerjaan pada kamu, Allah tetap memberikan belas kasihan pada kamu. Inilah yang membuat kita akhirnya kita tahu ini. Jadi masalah kejahatan ini, orang jahat dan si jahat atau perbuatan jahat itu dari mana asalnya? Ya. Jadi ini saya tidak lanjutkan ya, nanti kita lanjutkan minggu-minggu depan ya. Oke, kita lihat bagian yang ketiga sekarang. Ya, bagian ketiga. Yang kedua kan, karena universal dan serius. Nah, karena universal serius, maka orang-orang manusia itu membuat satu pengajaran, satu pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Jadi orang-orang di China melihat kejahatan bagaimana, dan mereka punya teori sendiri, di India punya teori sendiri, dan di negara Mesir punya teori sendiri, Mesopotamia, dan negara-negara Romawi, orang-orang filsuf Yunani bikin sendiri apa itu jahat, apa itu baik, dan mereka bikin. Dan semuanya itu jauh dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Dan mereka tersesat semuanya. Tidak ada hikmat yang bisa menembus hati Allah. Jadi akhirnya terjadi apa? Satu bias. Jadi suatu polarisasi yang kita bingung, ini yang mana ini? Oh baik begini, jahat begini. Orang jahat belum tentu jahat, ada baiknya. Orang baik ya nggak terlalu baik, ada jahatnya. Jadi kita ini dalam diri kita ya jahat ya baik ya jadi satu. Wah bingung juga kita. Jadi waktu kita melihat semuanya, jadi akhirnya kita dicekokin dengan pandangan itu waktu kita baca, waktu kita melihat film Marvel, kita melihat film semuanya. Kecuali kita melihat film Kristen ya, yang punya satu pandangan tentang kebenaran itu adalah yang berdaulat dan benar di atas segala yang tidak benar gitu ya. Seperti Lord of the Rings, Narnia, itu film-film yang berkaitan dengan kebenaran, termasuk Hans Christian Andersen, itu anak Tuhan, yang penulisnya, semua cerita itu tentang anak Tuhan ya.
bagaimana dia melihat imannya dan menuliskan dalam karya sastra, atau C.S. Lewis ya, yang juga menuliskan beberapa novel atau tulisan-tulisan literatur yang sangat membuka pikiran kita ya. Kalau saudara ada waktu dan saudara senang membaca, saudara baca buku-buku itu yang sangat bagus sekali ya. Nah, dari polarisasi ini akhirnya kita nggak tahu yang benar yang mana. Jadi baik dan jahat itu akhirnya dikatakan sesuatu yang seimbang. Jadi kamu harus menyeimbangkan hidupmu. Kalau kamu baik, ya kamu harus melihat kejahatanmu seberapa. Jadi kalau kita baik, kita banyak, ya Tuhan senang dengan kita. Kalau kita jahat, Tuhan nggak senang dengan kita. Nah, saudara, jadi Tuhan itu senang karena apa? Baik dan jahat, panas dan dingin, terang dan gelap, seperti itu. Mengapa hal buruk ada? Dan kemudian kita bertanya, loh, kalau begitu harusnya orang baik itu kan hidupnya lebih baik. Orang baik itu hidupnya diberkati Tuhan. Orang baik itu dia seperti ini. Ya, secara prinsip, secara umum manusia, semua orang yang sungguh-sungguh bergiat semuanya, itu mendapatkan buahnya, mendapatkan hasilnya. Tetapi tidak semua kehidupan kita seperti itu. Ya, kita akan pelajari ini nanti tentang kejahatan itu. Mengapa hal buruk itu ada dan mengapa ada hal baik? Ya, begini, saudara. Jadi kalau orang percaya hal buruk dan baik itu ada, kedua hal ini baik dan buruk, baik dan jahat, itu tidak terpisah dari hidup manusia yang berdosa. Termasuk sembuh dan sakit. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh iman Kristen, semua orang harus sembuh, tidak boleh ada sakit, semua harus menerima mujizat, dan semua harus percaya pada mujizat. Nah, saudara, itu adalah iman yang melawan anugerah Allah secara umum dan melawan tentang disiplin Allah dan kerusakan manusia yang harus kita terima. Baik dan jahat, buruk, malang, dan nasib mujur, nasib malang itu ada dalam hidup kita. Saudara, itu adalah karena dosa manusia. Itu terjadi bersama-sama dalam hidup kita. Ya, mengapa orang benar kok menerima kejahatan? Mengapa orang benar kok dicopet, dijambret, dibunuh, dan semuanya? Mengapa gereja Tuhan sudah melayani, kenapa dibakar? Nah, saudara, ini semua jadi pertanyaan yang akhirnya membuat sesuatu yang sangat bias gitu ya. Nah, kita akan bahas ini. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Saudara, kejahatan ini bukan masalah pendapat, bukan masalah persepsi, bukan masalah bagaimana dunia memandang kejahatan, bukan. Bukan masalah pola pikir manusia yang harus diperbaiki supaya melihat kejahatan itu bisa diterima dan kemudian bisa dengan cara manusia diservis, diperbaiki, dan bagaimana tradisi-tradisi akhirnya bisa menolong manusia. Tanggapan moral, artinya jawaban-jawaban itu akhirnya dilakukan dan diusahakan oleh manusiawi, secara duniawi, dan secara apa yang ada di alam semesta ini. Dan mereka melepaskan semua dengan hal yang bersifat rohani ini. Padahal jawaban kejahatan ini, itu bukan masalah soal duniawi manusiawi yang ada. Itu berasal dari dunia yang kekal ini, dunia yang tidak terlihat ini, dunia rohani, spiritual. Jadi juga bukan masalah teoritis, wah saya berteori kalau kejahatan begini harus diberikan satu tanggung jawabnya dan diberikan disiplinnya. Nah, kalau orang jahat terlalu jahat, wah kita harus bikin orang ini tidak boleh melakukan kejahatan. Gimana caranya? Ya di penjara. Jadi penjara itu ada jawaban terhadap semua kejahatan. Orang jahat penjara, beres. Dia nggak bisa berbuat jahat lagi. Nah, jadi kejahatan itu akan dipandang sebagai apa? Sebagai perbuatan fisik yang kemudian secara fisik dibatasi. Jadi kejahatan itu akan berhenti sementara waktu karena dia dikerangkeng gitu kan, dijeruji, dibatasi, masuk penjara, dan dia nggak bisa apa-apa. Ya udah, kamu nggak bisa memperkosa, nggak bisa merampok, nggak bisa membunuh, tidak bisa artinya berbuat untuk yang membahayakan manusia. Nah, ini akhirnya berhenti semuanya. Kenapa ditaruh di tempat itu? Yang pertanyaannya adalah, apakah dengan dibatasinya kejahatan secara fisik, perbuatan secara jasmania itu, apakah kejahatan itu kemudian bisa berhenti, bisa ditahan, dan kemudian bisa dihapuskan? Jawabannya tidak. Bahkan di penjara pun, orang yang paling pinter bisa mengatur semuanya, narkoba semua di penjara. Dan bahkan penjara itu semua sipir-sipirnya diatur oleh dia semuanya. Dan lebih jahat lagi. Kenapa? Karena seluruh orang penjara dicekokin dengan narkoba semua. Orang di penjara itu stres. Ya, saya pernah pelayanan penjara itu, dan mereka sangat mudah untuk apa?
tergoda ambil narkoba itu. Dan banyak orang yang tidak bernarkoba, tidak mengkonsumsi minum narkoba, itu akhirnya di penjara. Jadi terjatuh di sana. Yang tidak pernah melakukan hal yang jahat, akhirnya di sana mereka berjudi, mereka melakukan kejahatan di dalam penjara. Wah, ini sangat mengerikan ya. Jadi bukan soal teori, bukan soal hal-hal yang bersifat cuman pikiran-pikiran untuk pendapat, bukan. Tapi ini masalah yang nyata, praktis, dan ada di depan kita. Nah, istilah saya, di depan hidung kita ini sudah kelihatan, ini orang jahat apa ini. Dan kita sewaktu-waktu bisa ketimpa kejahatan mereka. Akhirnya jadilah malapetaka, jadilah musibah, jadilah sesuatu yang malang yang kita terima. Itu orang jahat, kita yang kena, malang kita. Ya, saya pernah ketemu dokter Eka, Profesor Eka, saya tanya, ya waktu itu kita tanya, "Dok, ini anak saya kena kanker itu kenapa?" Dia jawab cuma satu kalimat, "Malang saja." Loh, maksudnya malang itu gimana? Iya, nggak beruntung aja. Karena penyakit kanker secara teori tidak ada satu penyebab, nggak ada. Dan itu penyebabnya masih diduga banyak sekali penyebabnya. Makanan, dan semua yang berkaitan dengan hormon, berkaitan, itu banyak teorinya. Tapi dia menjawab, anakmu malang aja. Nah, apakah betul anak saya menerima kemalangan? Karena dosa manusia, karena makanan yang tidak bisa bersih seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa, dan semua itu jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita katakan betul, akhirnya menimpa kita. Sakit, penyakit, musibah, bencana, tsunami. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi banjir rob? Dan kemudian banyak orang yang hancur semuanya rumahnya, dan ini 5 tahun mendatang, saudara, kita akan mengalami satu kemalangan yang luar biasa, satu bencana yang besar sekali, dan lebih hebat dari virus COVID-19. Apa itu? Yaitu kiriman air dari kutub es yang ada itu mencair. Jadi sepertiga sekarang sudah mungkin akan menjadi setengah itu mencair. Bayangkan gunung es yang mencair itu akan terus turun, dan airnya akan menenggelamkan semua pulau-pulau yang ada, itu akan semua jadi naik, dan sampai berapa? Diperkirakan sampai 2-3 meter. Jadi seluruh dunia bertambah airnya 2-3 meter. Itu minimal. Jadi kota-kota seperti Jakarta, kota-kota seperti Surabaya, Semarang, wah itu nggak ada ampun. Jadi saudara, kalau sekarang mulai mau berhikmat, jangan beli rumah di daerah pantai. Kenapa? Itu tinggal tunggu waktunya, nggak akan laku semuanya. Kemarin saya mendengarkan saudara saya yang ada di Surabaya, itu rumah-rumah yang ada di pantai itu mulai sekarang mulai tidak laku, dan dijual murah semuanya. Kenapa? Mereka sudah mulai membayangkan, wah ini terjadi rob, dan mulai kelihatan airnya mulai banjir, dan mulai bukan sedikit, itu mulai 50 cm, 1 meter, 2 meter, nah celaka udah ya. Dan ini semua tentang kosmologi, tentang alam semesta ya. Dan ini kita lihat. Nah, setelah kita melihat kasus-kasus yang begitu besar, barusan ini Amerika juga dapatkan kasus ditembak semuanya, dan berapa puluh orang mati ditembak oleh orang yang iseng karena mempraktekkan tanda kejahatan yang dia miliki, dan kemudian dia praktekkan karena dia senang main game, dia tembak-tembak orang seenak sendiri. Nah, ini kejahatan semua ya. Oke, kita lanjutkan. Sini ya, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita akan belajar ya tentang asal kata jahat itu apa ya. Dalam Perjanjian Lama itu namanya ra ya. Jadi semua yang berkaitan dengan ra itu berkaitan dengan kejahatan atau keburukan, kejelekan, baik secara moral, berdampak secara fisik, moral, bisa mengalami stres atau displease, tidak menyenangkan Tuhan, atau salah bertindak, mischief ya, atau salah sasaran. Dan kemudian termasuk di dalamnya kejahatan dalam Perjanjian Lama itu adalah bencana, malapetaka, kemalangan, dan lain-lain. Ya, dalam Perjanjian Baru itu kita diberi kata poneros. Apa arti poneros? Itu adalah satu yang jahat, satu tindakan yang merugikan orang lain, yang kemudian membuat orang terluka dan membuat orang cacat, membuat orang akhirnya kehilangan anaknya, kehilangan orang yang dicintai, dan karena dibunuh, karena itu tadi, karena bertengkar dan semuanya ya. Dan itu semua sangat menyakitkan hati dan membuat orang akhirnya ingin membalas. Jadi dosa itu membawa dan melahirkan dosa-dosa lagi. Dosa akhirnya menimbulkan dosa lagi. Dosa melahirkan dosa, dan semakin dosa itu dilakukan dan kemudian diterima dengan hati yang
penuh dosa, dan tidak ada habis-habisnya seperti lingkaran setan. Ya, dan inilah satu karakter. Jadi yang akan kita lihat manusia itu sangat jahat, dan dalam Yeremia dikatakan 17, hati manusia itu hati yang paling licik. Dan kita ini juga berdosa kadang-kadang, kita ini yaitu tadi banyak sekali berpura-pura, banyak sekali mempermainkan kata, menutupi kata-kata, menutupi tindakan kita, kejahatan kita, perbuatan kita, dan kita ini orang yang licik sekali. Ya, anak kecil pun waktu jatuh dalam dosa atau dia menipu, dia sudah pandai untuk mengarang cerita. Jadi ada anak menjatuhkan sesuatu, mamanya tanya, kenapa ini kok bisa jatuh? Dia tuduh kucingnya. Itu karena kucing, padahal kucingnya nggak ngapain. Oh, itu karena anjing. Jadi cari alasan. Padahal anak kecil nggak pernah dididik oleh orang tuanya untuk berbohong, untuk mengarang cerita. Tapi dari kecil dia bisa mengarang cerita. Siapa ngajari? Ya inilah yang disebut sebagai keturunan yang sudah hancur, akhirnya manusia secara tidak sadar dikuasai oleh kejahatan. Ya. Nah, kejahatan yang paling banyak dipakai poneros ya. Nah, yang kedua dan ketiga adalah kakos dan sapros. Nah, kalau kakos ini berkaitan dengan karakter orang yang jahat, kakos. Kalau orang Jawa ngatakan kakus, kakus itu toilet, itu yang tempat orang berak gitu ya, orang ngengek itu kakos, kakus. Nah, kakos adalah esensial karakter yang tidak bisa baik, dan orang itu apa ya, kalau kita ngomong itu dilihat orang dia mau pukul orang, dan orang pokoknya dia itu ingin semua orang menghormati dia, kalau nggak ditempelin, itu orang-orang yang jahat seperti itu ya. Dia nggak suka sedikit dibunuh kamu. Wah, itu orang yang kakos. Orang yang sangat jahat ya. Atau juga sapros. Ya, sapros itu juga artinya kejahatan yang lebih diturunkan, lebih berkaitan dengan orang tuanya. Nah, ini sapros ini. Kenapa? Orang tua gini, anak gini, udah sama aja, jadi bawaan. Dan itu bisa menjadi satu penyakit, bisa menjadi kelemahan moral, bisa menjadi satu bawaan dalam masyarakat. Dan akhirnya kita dituduh, ini kalau orang ateis begini, ini kalau orang yang dari bangsa ini begini. Nah, itu menjadi trademark ya. Jadi satu cap, satu stigma, satu tuduhan yang kemudian ini orang seperti ini pasti punya karakter seperti ini. Nah, ini semua ada dalam Alkitab. Jadi poneros. Jadi yang umum pakai itu ya. Semua hampir sama, hampir sama. Cuman Saudara perhatikan, semua dalam Perjanjian Lama itu tidak berfungsi begitu jelas untuk memisahkan ini semuanya. Ya, memisahkan berkaitan apa ini semua. Itu belum begitu jelas. Tapi dalam Perjanjian Baru, waktu Tuhan Yesus datang dan dia mengalahkan semua kejahatan dan semua tindakan dosa dan akibat dosa dalam perbuatan-perbuatan yang menimpa, baik itu kemalangan, musibah, malapetaka, sakit, penyakit, kecacatan. Nah, itu dibereskan Tuhan Yesus. Orang buta tercelik, orang lumpuh berjalan. Ini semuanya adalah hasil dari dosa dan hasil dari tanda petik kejahatan yang tidak ada penyebabnya. Jadi kalau saya membunuh orang, orangnya mati, saya penyebabnya. Tapi orang cacat, itu nggak ada pribadi yang menyebabkan. Tapi semesta alam ini, yang sudah saya jelaskan, tanah oleh Tuhan dikutuk, tanah dikutuk oleh Tuhan. Nah, tanah yang dikutuk inilah yang mempersulit dan sulit sekali. Kita akan melihat bahwa ini adalah satu, bahwa manusia tanpa pengetahuan dari Tuhan, tanpa diberkati Tuhan, itu akan melawan tanah yang terkutuk. Ya, ada tanah-tanah yang dikutuk oleh Tuhan, ada negara-negara atau bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Tuhan dalam arti apa? Karena menolak Tuhan, Firaun, Nebukadnezar, dan banyak yang lain, Herodes, semua sama. Yaitu orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan, dan termasuk di mana tanah mereka ada, itu juga sama. Itu benar-benar melawan Tuhan. Ya. Dan kita harus tahu bahwa dunia ini milik Tuhan, bukan milik yang jahat. Ya, dikatakan di situ. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 5. Ya, kita lihat ini ya. Satu ayat yang mungkin kadang-kadang kita harus baca dengan baik-baik, dan kita jangan menuduh Tuhan, dan jangan sampai kita berpikir salah tentang Tuhan. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kenapa Allah cemburu? Nah, ini Saudara. Jadi antara pembalasan dengan kecemburuan Allah itu berkaitan. Nah, sifat Allah yang cemburu dan membalas kejahatan itu tidak terpisah.
Ya, dalam perjanjian lama itu tidak bisa, tanggung jawabnya harus menjadi tanggung jawab Allah itu ya. Jadi dikatakan, aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan, dosa-dosa, Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara bayangkan, orang yang berbuat jahat memuji Allah, itu akan dikutuk oleh Tuhan 3 turunan. Waktu saya membaca ini, sadis juga ya. Yang salah bapaknya kok anak cucunya, cicitnya kena semuanya. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan habisi semua? Bangsa Kanaan, 7 bangsa Kanaan, basmi semuanya, bunuh semuanya. Loh, siapa yang dibunuh? Apa semua orang dewasa yang berperang? Enggak. Anaknya, semua anak-anak kecil semua, bunuh semuanya. Sadis. Wah, ini orang-orang ateis mengatakan ini Tuhan yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, mereka salah mengerti. Kenapa salah mengerti? Karena kejahatan yang mereka lakukan itu dari turunan ke turunan ke turunan ke turunan. Dan kejahatan yang mereka lakukan menjadi kebenaran, menjadi pola hidup. Jadi kalau saya mau berdagang banyak duitnya, ya saya harus nipu supaya orang itu diambil banyak barangnya. Dan ini kejahatan. Saya beri contoh. Saya beli ke satu orang, ya kan, beli telepon gitu ya di dekat sini, beli telepon. Nah, tahu karena saya ini orang Chinese atau karena saya orang yang dianggap orang kaya dan lain, saya sudah melihat orang ini berapa. Nah, orang itu sendiri yang akhirnya mengingatkan yang jual. Dia hargai satu telepon itu 1.000. Nah, 1.000. Dan kemudian saya waktu dijual selesai, terus saya tanya, berapa Bu? Dihargai 2 kali lipat saya. Terus saya tanya, loh Ibu tadi ngomong telepon ini 1 kan 1.000. Oh enggak, 2.000. Loh, Ibu dari mana ngomong 2.000? Tadi kan Ibu sudah saya tanya, berapa ini telepon satu, ini berapa, ini sudah saya semua. Dan saya sudah tahu jelas ini berapa, sampai 5.000. Loh kok sekarang 10.000? Saya tanya, loh saya ya sebagai hamba Tuhan gitu ya, saya menjelaskan pada dia, loh Ibu nggak apa-apa, maksud saya kalau Ibu mau menaikkan harga karena mungkin Ibu butuh, ya saya bayar. Tapi jangan menipu, jangan mengakali, jangan licik. Nah, saya nggak bisa, saya beritahu, Bu, Ibu nggak bisa, Ibu berbuat, tanda petik, yang jahat. Itu adalah kejahatan. Karena tidak merupakan standar, dan kamu membedakan orang, jadi saya berjual kan, memang kamu punya, iya, tapi keadilan itu harus ada. Jadi kalau ada orang datang, oh ini orang kaya, tak naikkan harganya 2 kali lipat. Ini yang biasa, orang biasa, udah biasa harganya. Wah ini orang kaya datang lagi. Wah rasanya ini orang lebih kaya dari tadi, 3 kali lipat. Saudara, orang-orang yang tidak jujur ini disebut si jahat. Nah, saudara harus tahu ini. Jadi kalau kita berdiam dan kita membiarkan kejahatan itu, artinya saudara mendukung kejahatan itu. Dan kita harus memberitahu. Ataupun sebaliknya. Kalau kita diberi gitu ya, diberi, kecuali ini ada juga kecualinya. Kita diberi, dan orang itu waktu memberikan uang kelebihannya, ya kan, kalau kita beli 10.000, 30.000 gitu kan, dikasih uang 50.000, terus dia kembalikan lebih gitu, karena dia mungkin ngitungnya keliru atau keliru. Dan kemudian kita berdiam dan kita diamkan. Untunglah saya. Kenapa? Ya lumayan, saya dapat 15.000. Nah, saudara jahat sekali. Dikatakan si jahat. Kenapa? Karena saudara tidak menerapkan kebaikan, keadilan, kebenaran Tuhan. Dan saudara menerima itu. Sebagai apa? Sebagai keuntungan dari kelemahan dan kesalahan orang yang salah ngitung. Dan kamu tahu ini tidak boleh. Maka, saudara perhatikan. Ya, maka kita harus memberitahu, Bu, Ibu salah, ini kelebihan uangnya. Dan disitulah kita mengajar orang itu jujur, kita berusaha setia dalam kejujuran kita, tidak melakukan kejahatan, dan tidak melawan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dan hati nurani kita juga tahu, dan kita mengajar, bukan hanya kita mengajar diri kita, orang itu belajar juga untuk bertanggung jawab, dan jujur. Jadi ini pelajarannya banyak. Nah, saudara, kecuali kita sudah selesai gitu ya, selesai. Kemudian kita dapat, di rumah kita hitung, ya, di sana nggak itu. Loh, kok uang saya banyak? Wah ini ada yang keliru, terus kita lihat bonnya. Waduh, keliru. Nah, saudara, karena saudara nggak mungkin balik. Nah, anggaplah itu bukan suatu keuntungan, itu adalah satu, saudara, berkat yang berasal dari kesalahan orang.
Jadi kalau orang nemu uang di jalan gitu, ini uangnya siapa nggak ada yang tahu, terus dia ambil. Kalau ada kita tahu uangnya siapa, kita harus kembalikan. Kalau nggak tahu, terus kita kalau di Jepang, kalau di negara Amerika atau semuanya ada namanya lost and found, ya lost and found. Dan di situ dikumpulkan barang-barang uang yang hilang, uang apa, nah kita taruh di sana. Jadi jangan kamu, sampai saya menemukan uang gitu, 100.000, terus kasih ke uang. Ini tolong punya siapa? Ya, karena kalau ada orang ngaku, ini uang saya. Nah itu orang jahat. Kenapa? Karena bukan uangnya dia ngaku. Iya, dia orang jahat, dia tidak jujur dan dia melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat gitu kan. Nah, dia melanggar. Dan waktu kita berikan pada orang itu, kita mengiyakan. Ya, kita mengiyakan. Jadi lebih baik, saudara, kalau uang yang tidak bertuan seperti ini, lebih baik dipersembahkan untuk fakir miskin. Itu ada aturannya semua. Dipersembahkan untuk fakir miskin atau dipersembahkan, kalau orang Israel itu dipersembahkan kembali kepada rumah Tuhan. Dan itu bisa, so, ya. Asal betul-betul kita tahu ini uangnya siapa. Kalau tidak bertuan, ya kita kembali kepada imam. Ya, kita balikan pada yang bisa mengelola uang itu, baik ke negara atau siapa. Nah, Indonesia sayangnya tidak ada lost and found. Ya, kalau kita lihat di mana kereta api, terus atau di bandara semuanya, kita tidak tahu lost and found. Mungkin di bandara pernah saya lihat ya. Saya lupa di Singapura, di Amerika ada ya. Indonesia saya nggak pernah lihat. Kayaknya ada, tapi nggak tahu di mana ya. Nah, ini bisa kita pelajari. Oke ya. Jadi mengapa Tuhan memberitahukan pada kita kalau kamu berdosa, dikatakan membalaskan kesalahan bapak pada anak-anaknya. Saudara, kenapa? Karena dosa itu seperti virus yang mematikan dan kemudian membawa semua keturunan kita itu membenarkan dan mengikuti cara pola hidup kita. Bahkan saudara, kalau saudara tahu, ini kan banyak penyakit itu degeneratif, ya, diturunkan penyakit ya, kanker, jantung, semua itu. Kalau kamu ada keturunan kena penyakit, kamu pasti rentan kena penyakit. Loh, kenapa kok akhirnya nurun? Karena pola hidupnya, makanannya sama, keturunan sama, dan di dalam darahnya itu, darah kita, itu sudah ada darah yang gampang kena penyakit. Baik itu jantung, diabetes, terus kemudian darah tinggi, kanker, wah itu semua ada di situ. Jadi darah kita ini sudah darah yang kotor. Nah, bagaimana kita bisa bersih? Makanlah yang sehat, makanlah makanan yang baik, ya banyak sayurnya, banyak buahnya, dan jangan banyak makan yang tajam seperti asin, manis, dan semuanya. Nah, itu semua hikmat bagi kita. Ya, jadi kenapa itu sampai menurun? Karena dosa itu akhirnya menjadi satu perbuatan yang menurun seperti penyakit yang tidak pernah habis-habisnya. Jadi kalau itu sudah nurun, wah ini menjadi bangsa yang dibenci Tuhan. Sodom Gomora, kita masih ingat. Bangsa Nimrod yang dipimpin Nimrod, Babel. Wah itu, saudara, saya nggak bisa membayangkan dosanya bangsa Babel itu kayak apa. Kejahatannya itu kayak apa. Sampai Tuhan itu serahkan mereka. Sodom Gomora sampai dihancurkan, dibunuh, dan dibakar oleh Tuhan semua. Wah itu kalau nggak keterlaluan, nggak mungkin. Ya, kita lihat ini. Jadi Sodom Gomora, bangsa Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang terkutuk, ya. Dan termasuk kalau kita lihat sekarang di sekeliling kita sekarang ini, kita lihat gitu ya, bagaimana mereka itu menjadi bangsa terkutuk. Ini kita lihat ada peperangan Rusia dengan Ukraina dan semuanya. Kita lihat siapa yang jahat. Siapa yang jahat satu sama lain, dan adakah mereka membuka untuk perdamaian. Dan kalau tidak mau perdamaian itu sama-sama jahatnya. Dan itu sangat bahaya sekali. Oke, kita lihat Keluaran pasal 34 ya, 34 kita lihat. Sama ini ya, mirip sama. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ya, berseru. Mana ini? Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Luar biasa, saudara. Ya. Tetapi, nah ini yang kita harus takut. Saya kalau berteman dengan seseorang dan kemudian orang itu berbuat salah atau saya berbuat salah pada dia, saudara harus ingat, ya,
Kita harus siap untuk mengampuni, mengasihi dia seperti Tuhan mengampuni kita, kita mengampuni dia, mengasihi dia, dan memberikan kesempatan pada dia. Tetapi, saudara, ada tetapinya. Kalau dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengerti dan melawan dan menghina serta terus memberontak dan mencaci maki kita, nah saudara, hukumnya apa? Ini, ya. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Dan ini mengerikan. Ya, dan ini adalah dituntut oleh Tuhan tanggung jawabnya. Dan kalau tidak bisa dan tetap kamu seperti itu, kamu harusnya dibinasakan. Dan Tuhan tuntut keturunan 3 dan kenapa keturunan 2, 3, dan 4? Saudara, karena Tuhan ingin mereka bertobat. Masih diberikan kesempatan keturunan ketiga dan keempat. Jadi mungkin keturunan ketiga keempat bertobat. Ya, seperti bangsa Israel. Ya, generasi Musa, generasi Yosua. Dan disitulah Yosua memimpin, kemudian mereka bertobat. Nah, di situ keturunan kedua kan. Ini sampai 3 dan 4. Artinya apa? Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu menantikan orang-orang itu bertobat. Nah, kalau nggak mau sampai turunan keempat tetap seperti itu, nah Tuhan binasakan dengan cara Tuhan. Ya, dan cara terakhir nanti adalah akhir zaman. Saudara, yang kedua, Allah bisa mencegah dengan cara apa? Supaya kejahatan itu tidak ada, gampang, saudara. Ada orang mengatakan begini, ya udah, Allah jangan menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan kejahatan. Udah selesai, nggak ada kejahatan lagi. Dengan apa caranya? Ya jangan menciptakan manusia yang berdosa, atau ya jangan menciptakan manusia, udah selesai. Buat apa seperti itu? Dan yang ketiga, ya jangan memberikan kebebasan moral pada manusia, jangan memberikan perintah, melarang, ada larangan, jangan makan, ya udah jangan dah. Nah, saudara, kita kalau kita berpikir, kita seperti Allah yang mengatur diri kita dan mengatur Allah. Kenyataannya adalah kita yang diatur Allah. Saudara, ini adalah suatu hukum yang tidak bisa kita lawan. Pencipta dan kita ciptaan. Dan ini semua disetting semuanya oleh Tuhan dengan baik dan sudah diplot, sudah ditetapkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik adanya. Segala sesuatu di hadapan Tuhan itu baik adanya. Bahkan Tuhan melakukan menghukum orang itu baik adanya. Kalau tidak ada hukuman, wah saudara, kebaikan Tuhan itu menjadi kejahatan semuanya. Dan sini adalah hal-hal yang sangat umum kita lihat. Karena dosa kejahatan, maka satu orang menyebabkan semua manusia, keturunannya, bukan cuma 1, 2, 3, 4 keturunan, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini kita akan pelajari dalam penebusan, ya, teologi penebusan. Karena dosa kejahatan satu orang, semua manusia dihukum. Dan juga Tuhan memberikan karena kebenaran satu orang, karena satu orang tidak sama sekali dalam hidupnya, tidak berbuat jahat, tidak melawan karakter Allah, tidak melawan kehendak Allah, tidak melawan hati Allah, maka orang inilah yang menyelamatkan semua orang berdosa, yang percaya dan yang menerima dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah juru selamat. Nah, baru kita diselamatkan. Ya, karena satu orang. Nah, saya beri contoh. Pak, contohnya apa? Karena satu orang itu akhirnya semua bangsanya tuh rusak, nggak karu-karuan. Nah, sudah banyak. Hitler, Stalin, Nebukadnezar, Fir'aun, dan raja-raja yang begitu jahat semuanya. Dan itu ada di dalam sejarah manusia. Ini semua ada di hadapan kita. Ya. Oke, kita lihat terakhir. Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5, ayat yang ke-9. Ya. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi, nah ini tadi kan kebalik, tetapi aku membalaskan. Nah ini kalimatnya dibalik. Tetapi, dijelaskan di sini, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, tidak dikatakan dia sempurna pegang, enggak. Yang mau bertobat, yang mau datang kembali pada Tuhan, yang mau datang setia terus pada Tuhan, walaupun dia
jatuh dia bangun lagi, dia bertobat lagi, dia bertobat lagi, terus bertobat, dan Tuhan ampuni 70 kali 7 kali. Dan ini jelas. Jadi yang tadi, tetapi aku akan membalaskan semuanya, dan aku Tuhan cemburu, aku akan binasakan mereka. Nah, bagi orang-orang yang percaya, yang di dalam kelemahan dan dosanya, termasuk dalam kejahatan kita, saudara, kita disediakan kasih setia Allah. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, berjuta-juta orang. Dan inilah jaminan Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, ya, kita lanjutkan ini. Perhatikan, saudara. Saudara, kalau kita melihat apa itu kejahatan, yang pertama ada hal yang penting. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat suci Allah adalah jahat. Tadi Mazmur kan, engkaulah satu-satunya. Aku berdosa terhadap engkau, bukan terhadap istriku, terhadap Betsheba, terhadap Uria aku berdosa. Bukan, aku berdosa terhadap engkau. Kan engkau yang menetapkan seluruh daripada hukum kebenaran, kesucian manusia, dan engkau sajalah yang punya standarnya. Engkau sajalah sumber dari semua kebenaran, dan sumber aku mengaku dosa dalam kejahatanku adalah engkau. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan karakter Allah, kesucian Allah, keberadaan Allah adalah jahat. Apapun, apapun. Kedua, perhatikan, setiap bencana, tragedi, alam malapetaka juga disebut sebagai kejahatan. Saudara, kenapa? Karena itu adalah dampak dari manusia-manusia yang berdosa. Terjadilah malapetaka, kejahatan, musibah, dan semuanya. Nah, kita baca di dalam 1 Raja-Raja ayat 17, pasal 17 ayat yang ke-20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Nah, saudara perhatikan. Jadi kemalangan yang menimpa janda ini, dikatakan, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Nah, saudara, karena semua nyawa adalah Tuhan. Jadi jelas sekali di sini disebut sebagai apa? Kejahatan. Kalau sampai menerima ini semuanya, maka Elia pada saat itu kan, itu memohon pada Tuhan, Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat. Nah, itu seperti doa bawakan, ya. Nah, kita akan rinci sekarang, ya. Apa itu jahat, perbuatan jahat itu, ya. Jadi tadi kan semua yang berkaitan dengan sifat Allah, keberadaan Allah, dan semua karakter Allah, sifat-sifat kekudusan Allah, kesucian semuanya, baik adil, benar, gitu ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang kejahatan yang menimpa manusia, baik kejahatan yang menolak Allah dalam seluruh sifat dan karakternya, atau karena kesalahan-kesalahan kita dan alam yang dikutuk oleh Tuhan ini. Nah, kita membagi beberapa hal penting. Apa itu yang jahat? Perbuatan jahat atau dosa terhadap orang lain. Nah, contohnya, saya berbuat dosa, saya menjahati orang lain, saya membunuh, mencuri, perampok, berzina, memperkosa. Nah, kejahatan dosa ini terhadap orang lain, dan kita harus bertanggung jawab. Jadi apa tanggung jawab kita? Saudara, kalau kita membunuh, kita dibunuh. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan itulah hukum Taurat. Dan itulah hukum moral yang ada. Dan itulah hukum manusia yang ada. Yang Tuhan tetapkan sebagai hukum yang umum, menaungi semua manusia. Jadi saya, dari sisi hukum yang ditetapkan Tuhan, hukuman mati itu harus ada. Karena orang itu adalah orang yang durhaka, itu harus dihukum mati. Orang ini tidak bisa bertobat. Selalu memperkosa orang. Dan berapa puluh orang diperkosa oleh dia. Nah, surah hukumannya apa? Mati. Dan dia tidak bertobat, dia tidak mengaku dosa. Bahkan dia mau memperkosa orang lain kalau keluar dari penjara. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Dan orang seperti ini harus dihukum mati. Yang membahayakan nyawa orang banyak. Nah, surah harus dihukum. Dibatasi dan semuanya. Tapi kalau dia terus berlaku, memperkosa lagi, penjara lagi, perkosa lagi. Wah, nggak bisa ini. Ini sudah jadi karakter. Dihukum mati. Dan itu ada di Amerika dan di Eropa, di semua negara yang menerima hukum mati, termasuk Indonesia. Indonesia menerima hukum mati. Nah, surat kemudian ditujukan kepada Tuhan. Apa itu? Kekafiran, ya, penyembahan berhala yang berkaitan dengan penghujatan, penistaan. Nah, itu kejahatan. Nah, jadi saudara, kalau saya tidak taat pada hati Tuhan, dan kemudian saya tidak taat, Tuhan memerintahkan semua apa yang engkau miliki, biarlah semua dipersembahkan untuk aku. Kan? Bila semua apa yang ada dalam hidup adalah milikku. Nah, saudara-saudara harus memberikan itu semua kepada Tuhan. Talenta kita,
kebaikan kita, apapun yang kita miliki yang berasal dari Tuhan, saudara, itu semuanya adalah dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah itu dipakai untuk self ego kita. Kenapa? Itu akan menjadi berhala kita. Ya, kita memegang uang kita memegang kedudukan kita, nggak mau kita diturunkan. Nah, seperti itu. Itu kejahatan. Masuk dalam hal-hal yang tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Rancangan, rencana Tuhan, dan karakter Tuhan. Nah, saudara, kita masuk yang kedua sekarang ya. Ketidaktaatan itu adalah kejahatan. Nah, tadi kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 9 kita baca. Dan bahkan di sana dikatakan kejahatan Babel itu adalah kejahatan ketidaktaatan. Dalam Wahyu pasal 18 ayat 2. Jadi ada satu fakta di dalam hidup manusia, kejahatan, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab atas seluruh kejahatan yang dilakukan. Ya, Yeskel menuliskan ini. Ya. Kita baca Yeskel 18 ayat 20. Saya bacakan ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi bukan yang lain. Dia yang berbuat dosa. Nah, kalau ada orang yang merancang berbuat dosa, itu hukumannya lebih berat lagi. Jadi kalau saya tidak berbuat dosa, yang bunuh orang lain, pembunuh bayaran. Tapi yang membayar saya dan saya benci bunuh orang itu. Saudara, hukum mungkin nggak bisa sentuh orang ini. Ini orang besar atau apa gitu. Tapi di hadapan Tuhan, orang ini adalah sudah membunuh. Dan dia tidak bisa keluar dari hukuman Tuhan. Ya, dunia bisa dihindari oleh dia, tapi Tuhan nggak bisa. Maka Daud waktu berdosa, membunuh Uria, dia menutupi dengan dosanya, dia menutupi dengan kebaikannya. Wah, itu Daud jahat sekali, saudara. Memakai seluruh kebaikan yang dia miliki, semua yang ada. Wah, dia menjamin, melayani Uria, dan membaiki Uria, memanggil Uria, kemudian Uria dipestakan, dan Uria dilayani oleh dia, Uria kemudian diberi makan dan dimabukkan oleh Daud. Saudara, ini jahat sekali Daud. Dan dikatakan, engkau ini jahat Daud. Nah, Nathan itu menunjuk Daud dan katakan, kamu jahat Daud. Kamu binasa Daud. Nah, ini orang yang berbuat dosa, dia yang akan mati. Dan Daud mengatakan, aduh, aku harus binasa. Dan Daud mengakui. Tapi kalau engkau bertobat, Daud, kita semua kalau bertobat dalam kejahatan kita, dalam dosa kita, dalam segala pelanggaran kita, ketidakkudusan kita, ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita, dan kita datang pada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan terima engkau. Karena janjiku terhadap anakku, juru selamat, anak yang kukasih. Saudara, disinilah kita diberi kemampuan untuk datang pada Tuhan. Dalam dosa-dosa kita, dalam kelemahan kita. Dan kita bersyukur. Jadi jahat itu adalah sesuatu yang harus dikalahkan dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan. Dengan kesetiaan Tuhan. Dengan kasih menutupi kejahatan, kasih menutupi dosa. Dan itulah jawabannya. Kenapa ada kejahatan? Karena tidak ada kasih Allah. Karena tidak ada kekudusan dari Allah. Karena tidak ada kebaikan dari Allah. Dan semua jadi buruk semua. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan dari Allah. Jadi kejahatan itu bergantung dari kebaikan, dari kebenaran, dari keadilan, dari kebaikan Allah. Jadi kejahatan bukan ada dari kekal. Nggak ada, saudara. Kejahatan itu, yang jahat itu berasal dari mana? Karena kamu melawan yang baik, karena kamu melawan kekudusan Tuhan, dan kamu jahat, kamu tidak setia, kamu tidak kudus, dan kamu dikatakan kamu adalah jahat. Dan kalau kamu bertobat, Tuhan akan terima kamu kembali. Dan inilah jalan Alkitab. Jadi selalu kebaikan, kebenaran, kasih Allah itu kekal dan tak terkalahkan. Dan itulah prinsip daripada kita memandang kejahatan. Bukan kejahatan itu keseimbangan, bukan yin dan yang, bukan kalau orang baik ada jahatnya. Enggak, kita diciptakan menjadi manusia baru, manusia yang sempurna, lebih dari sempurna. Kita manusia yang dikenan Tuhan, kita di dalam Kristus, kita percaya pada Dia, semua dosa-dosa kita itu akan mendatangkan satu sukacita karena kita bertobat, kita tahu bagaimana kita datang pada Tuhan. Itulah kuncinya, saudara. Seluruh agama tidak bisa mengajarkan ini, saudara, karena mereka tidak menerima Kristus.
Jadi tidak pernah ada kejahatan bisa ditangani oleh agama, bisa ditangani oleh moralitas, ditangani dengan cara-cara seperti itu, atau dengan doa puasa kejahatan selesai. Nggak bisa. Kejahatan itu karena kasih Allah, kesetiaan Allah, kekudusan Allah, itu tidak hadir dalam hidup seseorang, dan semuanya menjadi kacau balau, termasuk dalam diri kita, dalam hidup keluarga kita. Kalau itu tidak ada, jika saudara tidak menegakkan kekudusan dari Allah, kebenaran dari Allah, katakan ya, ya, tidak, tidak, maka saudara, sisa dari itu semua adalah kejahatan. Kita tidak mengasihi orang. Jadi orang yang menipu, orang yang mengakali orang, orang yang licik, orang yang licin, saudara, itu orang yang jahat apa? Menjerumuskan orang supaya kita salah ngerti, supaya kita melawan orang, kita difitnah dan semuanya. Oh, itu orang jahat. Saya pernah panggil satu orang, hamba Tuhan, saya panggil. Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Saya beritahu, dan saya beritahu dia. Apa, saudara? Apakah kamu lebih baik dari orang itu? Apa kamu lebih benar dari dia? Apakah kamu berhak menghakimi dia, menolak dia, dan mengutuki dia? Apa hakmu? Wah, orang itu marah, saudara. Kenapa? Karena kamu seorang hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Kita melihat orang berdosa seperti Tuhan melihat. Tunggu, nantikan pertobatannya. Jangan dibuang, jangan dihakimi, jangan dihina, jangan dikata-katai di depan orang lain. Dia begini. Saudara, dia memiliki hak untuk bertobat. Dia memiliki hak untuk berubah. Jadi kalau kita jahat, kita kemudian mengata-katai dia, memang saya tidak berbuat jahat seperti dia, tapi saya lebih jahat karena saya membuat kejahatan yang harusnya bisa diampuni, menjadi tidak bisa diampuni dan dipamerkan orang lain. Jadi saya hamba yang jahat. Kenapa hamba jahat? Karena saya tidak menantikan orang itu bisa dipakai Tuhan, bisa kembali pada Tuhan. Dan kita harusnya berdoa apa? Kasihlah musuhmu, doakanlah dia, berkatilah dia. Itu tidak ada dalam hidup kita. Malah musuhi, malah mengata-katai. Waduh, ini orang jahat sekali, saudara. Walaupun dia hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau pekerja, atau siapapun. Ya mungkin dia adalah seorang rohaniawan sekalipun, tapi hatinya jahat, saudara. Maka Tuhan mengatakan, Tuhan, aku berbuat nubuat melayani engkau semuanya, Tuhan. Melakukan mati bagimu, Tuhan. Tuhan katakan, kamu aku tidak kenal. Tuhan katakan apa, saudara? Karena kamu pembuat kejahatan. Duh, saya kan tidak membunuh orang. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Enggak, karena kamu mengutuki orang, karena kamu membuka dosa orang, dan kamu memamerkan, dan kamu seolah tidak memberikan pengampunan. Kamu orang-orang berdosa. Kamu pembuat kejahatan. Nah, saudara, di sini kita akhirnya sadar. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, itu selalu ada diberi kesempatan oleh Tuhan. Diberi kesempatan untuk bertobat. Dan kita harus sama. Saudara. Walaupun kita nggak suka dengan, walaupun mungkin orang itu pernah bunuh papa kita, pernah bunuh orang tua kita, pernah mengata-ngatai dan melukai hati kita atau hati orang-orang sekeliling kita atau keluarga kita. Saudara, kita tetap di hadapan Tuhan. Orang itu punya hak untuk menerima matahari baik untuk orang baik dan orang jahat. Hujan untuk orang baik dan orang jahat. Menerima kebaikan Tuhan. Iya, kita nggak terima. Kenapa Tuhan? Kok dia jahat sekali? Dia orang yang membakar rumah saya. Kok dia sekarang jadi orang kaya? Terkenal lagi. Itu orang nggak benar itu. Nah, saudara, kita harus tahu. Kenapa Tuhan masih memberikan dia kebaikan? Saudara, jangan iri dengan kebaikan orang-orang jahat seperti itu. Kenapa? Itu semua akan dihakimi Tuhan. Dan pada waktunya, orang itu dilemparkan oleh Tuhan ke dalam neraka. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas. Orang kaya dan Lazarus. Seumur hidup Lazarus di dalam penderitaan menjadi orang yang mengemis-ngemis. Itu begitu kontrasnya hiperbola itu. Jauh sekali. Yang ini pesta terus dalam kemewahan, tapi masuk neraka karena kejahatannya. Karena ini ketaatannya. Karena dia setia walaupun dalam penderitaan dia tetap tidak menyangkali Tuhan, dia setia pada Tuhan. Dan sudah kita bersyukur hari ini kita sampai di sini. Dan kita tutup dalam doa, dan minggu depan kita akan bahas lagi yang lebih lanjut. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita mendapatkan bahwa kita tidak lebih daripada orang-orang yang jahat. Di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan hati yang bisa datang pada Tuhan. Tetapi jika engkau berubah, engkau bertobat, engkau menyesal,
dan datang padaku kapanpun. Tuhan katakan, semua kejahatanku aku tidak ingat lagi. Sejauh timur ke barat, Tuhan katakan, aku lemparkan dosa. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam